Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama kami di pagi hari ini. Kami mengajak, mari Bapak Ibu semuanya kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Syukur bagi kasih-Mu Yesus. Glory, glory. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Amin, amin. Syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Yes. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin Tuhan. Syukur. Tuhan, Kaulah pengharapanku. percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku Penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, salam perlindungan, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku Penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
Bapa yang kudus, Bapa yang kekal, mulia dan dahsyat. Terpujilah namamu dari selamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Engkau kembali Tuhan Yesus melayakkan kami. Boleh kami ada di hadirat-Mu, memanggil namamu yang berkuasa, Tuhan yang hidup selamanya bagi kami. Tuhan Yesus yang kudus, ini hidup kami, ini hati kami, bentuk kami terus seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang terus membersihkan kami. Roh Kudus-Mu menuntun dan membaharui kami. Roh Kudus-Mu menolong kami dan mengajar kami. Kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan nih hati kami, hidup kami, semua kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sambut firman pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita baca Markus pasal 6, 5 ayat 1 orang, dan saya akan mulai baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikut dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian? Bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Yesus mengutus ke-12 rasul. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua.
Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan atas Yohanes karena dia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya, tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi mereka sumpahnya, dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya di dalam kuburan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga mereka pun makan pun mereka tidak dapat sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan.
Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan di hati mereka tetap degil. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di sana. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilangnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, dimanapun dia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya selalu menekankan jemaah, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, ketika sedang dibaca satu pasal dalam Alkitab ini melalui ibadah subuh pagi, saya menekankan untuk mengikuti pembacaan tersebut, karena ada beberapa perikop yang harus kita baca dalam satu pasal. Maka dari itu, supaya lengkap pengertian kita, sehingga kita tidak gagal paham, saya dorong itu. Dan pada kesempatan ini di Markus pasal 6 ini, kita telah membaca bahwa ada sekitar 6 perikop, dan masing-masing perikop punya ceritanya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu saya menyimpulkan, kemanapun Yesus, dimanapun Yesus, kapanpun Yesus, karena dia adalah Tuhan, jadi dia bukan manusia, tapi dia adalah Tuhan, maka dia selalu mengadakan mujizat. Perhatikan, banyak orang mengikuti dia, tapi tidak sedikit juga orang menolak dia. Ya, haleluya. Jadi tetap Yesus kepada kasihnya, dia melakukan kasihnya, melakukan banyak mujizat, sampai orang berbondong-bondong. Nah, saudara, bagian dari orang yang berbondong-bondong itu datang kepada Yesus. Jubah Yesus itu jangan dikeramatkan. Bukan itu kuasa kesembuhan itu. Kuasa kesembuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya menyebutkan pendeta Simon bukanlah sumber kesembuhan. Sekarang Anda boleh datang
untuk disembuhkan melalui pendeta Simon yang terkenal. Ya. Tapi saya mau berkata, Yesus Kristus Tuhan itulah yang menyembuhkan. Sama seperti itu. Jubah Yesus bukan menyembuhkan, tapi itu adalah media. Tetapi yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu seperti pagi subuh kemarin, dia El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya. Jadi datanglah kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kesembuhan itu. Datanglah kepada Tuhan Yesus sebagai sumber pemulihan itu. Datanglah kepada Tuhan Yesus sebagai keselamatan itu. Maka hidupmu diselamatkan. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang rela mati menebus saudara dan saya. Kenapa dia harus menjadi manusia dulu? Karena Allah bukan Allah yang mati. Maka dia harus menjelma jadi manusia supaya mati. Ya, kalau Allah dia dalam bentuk Allah, dia tidak bisa mati. Karena dia Allah yang hidup. Maka dia harus menjelma jadi manusia supaya manusianya mati dan dia bangkit kembali. Jadi firman Tuhan ini dahsyat sekali, memberkati saudara. Saya berdoa, kami berdoa agar jemaat, pemirsa keluarga kami, hamba-hamba Tuhan paham, dan siapapun yang menonton YouTube channel ini paham, kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia harus menjadi manusia dulu? Sekali lagi saya jelaskan, kalau dia tetap jadi Tuhan, dia tidak bisa mati menebusmu. Sementara manusia diselamatkan hanya oleh karena kematian. Ya, saudara dapat mencapai surga dunia berikutnya hanya dengan kematian. Maka Allah yang tidak mati itu nggak bisa datang menyelamatkanmu. Dia harus jadi manusia supaya mati dan menyelamatkan engkau. Haleluya. Jelas ya? Jelas. Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Terima dia. Jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Siapapun engkau membutuhkan keselamatan. Di samping engkau butuh makan minum, ya, saat kehidupan sekarang, karena kehidupan berikutnya masih ada, yaitu kehidupan kekal. Ada dua kehidupan kekal, surga dan neraka. Dua-duanya ini kekal. Bukan perbuatanmu yang membuat engkau selamat, tapi ketika engkau percaya kepada Mesias, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi manusia menebusmu. Ini dia firman Tuhan menyampaikan. Tuhan memberkati. Haleluya. 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 Terima kasih. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Setiap kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Engkau adalah Allah yang hidup kekal, bukan yang mati. Maka Engkau tidak bisa mati, dan kalau Engkau datang dengan kealahanmu, tidak dapat menyelamatkan manusia. Itu sebabnya Engkau menjelma jadi manusia, agar mati, tercurah darahmu, menebus, menyelamatkan kami manusia. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya tidak akan diselamatkan oleh ketidakpercayaannya. Maka dari itu, jemaatmu, pemirsa keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, dan siapapun yang sedang menonton YouTube channel ini,
Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji Tuhan. Berkati, lindungi, sertai, pulihkan rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, rohani, jemaatmu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah El Shaddai itu menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah subuh ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Immanuel.